Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam ini kita bisa hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda dari 90.1 Fast FM setiap hari Selasa pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di mana malam ini kita ketemu lagi di program kesayangannya, Baiti Janati, Rumahku Surgaku. Hingga pukul 21 malam nanti keluarga Fast Anda bisa mendengarkan beberapa kajian-kajian dan juga tentu ada beberapa nasihat-nasihat yang bisa kita dengarkan dan bisa kita terapkan di rumah dan insya Allah bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Bagi keluarga Fast yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa mendengarkan di live streaming kami. Kemudian juga Anda bisa mendengarkan di 90.1 Fast FM. Bisa bergabung pula untuk mengikuti sesi live dan kirimkan beberapa pertanyaannya. Di nomor yang sama ya, ini untuk nomor WhatsApp kami 081578709640-nya. Di malam ini keluarga Fast, Dimas tidak sendiri karena beliau Ustadz Nur Rahim terhadir di Fast FM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dimas. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, semakin hari semakin seger ini Ustadz ya. Betul. Cuman ini masih gimana? Suasananya masih dingin Mas. Oh iya Ustadz, izin malam ini saya harus pakai penghangat ini gitu. Ya. Karena dinginnya itu luar biasa. Iya. Saya tuh alergi dingin. Kalau dingin itu biasanya bawahnya pengen makan gitu. Gitu. Jadi bahaya. Dan butuh kehangatan. Dan butuh kehangatan gitu. Makan yang hangat-hangat gitu. Waduh. Oke, selamat datang Ustadz. Selamat datang. Ya, sibuk apa ini Ustadz? Ya seperti biasa Mas Dimas menemani teman-teman santri mengaji dan juga sekolah dan selalu berharap mereka semuanya diberikan kesehatan, amin. Kemudian ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Berarti ini kegiatan untuk belajar mengajar sudah dimulai ya untuk pondok pesantren ya? Sudah aktif Mas. Sudah aktif ya? Masya Allah luar biasa. Kan kalau di negeri masih libur ini? Masih libur. Libur ya? Seminggu lagi. Sepekan lagi baru masuk ya? Iya. Oke, tapi kalau di pondok pesantren sudah masuk ya? Sudah. Wow, luar biasa sekali. Semoga tadi doanya dijabah. Amin. Sehat semuanya ya. Amin. Termasuk juga para masyayikh yang ada di sana. Betul. Masya Allah. Ustadz, kalau kita melihat dari beberapa hari terakhir ini sebenarnya kita sedang gegap gempita ya. Kemarin kita menyambut tahun baru 1446 Hijriah. Ada resolusi terbaik ya. Dan hari ini atau kemarin lah paling tidak banyak juga masyarakat yang mengatakan hari rayanya anak yatim piatu. Wah, saya jadi terasa gitu ya kan. Soalnya saya juga yatim piatu gitu. Tapi masuk klasifikasinya tidak gitu ya. Kemarin kan banyak yang bersedekah, menyantuni gitu ya. Saya kok gak ada santunan gitu ya. Sebenarnya bagaimana? Ini kan kita bisa dikenal dengan bulan Muharram, di mana ada beberapa hari-hari baik gitu ya. Bagaimana sebenarnya Ustaz? Ini dalam 1 tahun itu memang Allah sudah menetapkan bahwa bulan yang Allah ciptakan itu berjumlah 12. Oke. Dalam 1 tahun itu memang ada 12. Dan di antara 12 itu ada Ashhurul Hurum namanya Mas Dimas. Ashhurul Hurum itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Ashhurul Hurum itu sebenarnya sudah dikenal bahkan sebelum Islam itu hadir itu sudah ada Ashhurul Hurum itu. Begitu. Ya. Ashhurul Hurum itu ada 4. Ya. Pertama Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Muharram, kemudian kalau ini kan 3 ini kan dalam satu rangkaian. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu satu rangkaian. Kemudian ada tidak nempel dengan 3 bulan ini yaitu bulan Rajab. Yaitu 2 bulan sebelum puasa itu bulan Rajab. Nah, di antara seluruh Ashhurul Hurum ini 4 bulan ini ibarat ada jantungnya Mas Dimas ya. Ada jantungnya. Kayak di bulan Dzulhijjah tentu kita mengenal hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9-nya. Kalau di Muharram itu jantungnya ada di tanggal 10-nya. 10-nya ya. Oke. Tanggal 10-nya itu. Karena memang kalau melihat runtutan sejarahnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi dan itu sebagai bukti kebesaran Allah dan kemenangan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Itu ada di tanggal 10 itu atau biasa kita kenal dengan
Yaumul Asyura atau hari ke-10. Hari ke-10. Jadi itu sebenarnya sudah dikenal jauh sebelum Nabi lahir, jauh sebelum Islam itu ada. Itu sudah dikenal istilah tanggal 10 di bulan Muharram itu. Begitu ya. Sebenarnya apa sih istimewanya Asyura ini, Ustadz? Sehingga banyak kemarin yang menyantuni anak yatim, banyak yang bersedekah, bahkan ada yang berpuasa juga ini. Apa ini istimewanya? Gini, sebelum ke situ Mas Dimas, kemarin kan kita ada dua nih, ada yang mengambil keputusan bahwa tanggal 1-nya itu hari Ahad. Betul, hari Ahad sama Selasa. Senin. Senin. Ya. Kalau semuanya hari kita mengambil hari Senin, tentu besok ini adalah Asyura. Malam ini adalah malam Asyura. Asyura, ya. Oke. Kalau semuanya mengambil keputusan yang di tanggal 1-nya itu di hari Ahad, berarti kemarin Asyuranya. Kemarin ya. Atau hari ini ya. Nah, kebetulan saya di pondok di pesantren itu mengambil ikut keputusan Nahdlatul Ulama bahwa tanggal 1-nya itu sesuai hasil ru'yat atau melihat hilal, melihat bulan itu tanggal 1-nya ada di hari Senin. Hari Senin. Maka tanggal 10-nya itu besok. Jadi malam hari ini sudah termasuk malam Asyura. Oke. Mas. Begitu ya. Kenapa sih kok utama? Kenapa sih bulan ini dikatakan istimewa? Jadi gini, saat Rasulullah berada di Mekah, orang-orang Quraisy itu sudah mengenal istilah bulan-bulan mulia, dan di bulan-bulan mulia itu atau Asyurul Hurum itu semuanya bersepakat dan menghormati kemuliaan bulan ini dengan tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan, peperangan, kemudian melakukan kemaksiatan. Itu dihindari betul di 4 bulan mulia ini. Gitu. Dan bangsa Quraisy, orang Mekah saat itu tuh sudah mengenal bahwa tanggal 10 itu mereka berpuasa. Jadi sudah dari dulu memang sudah ada puasa. Dan ketika Islam itu hadir, Rasulullah saat itu sudah membiasakan atau menganjurkan umatnya, bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan mewajibkan gitu Mas Dimas. Jadi di bulan Muharram tanggal 10 itu mereka sudah melaksanakan puasa. Nah, baru ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, beliau banyak berinteraksi terutama dengan orang-orang Yahudi. Ya, ternyata mereka juga di tanggal 10 itu berpuasa. Maka Rasulullah itu bertanya, kenapa kalian berpuasa gitu? Kenapa kok melakukan puasa di tanggal 10 atau di hari Asyura itu? Itu karena mereka menjawab, karena ini sebagai bentuk penghormatan kami, sebagai bentuk syukur kami atas Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran-kejaran saat itu Fir'aun. Kayak gitu. Nah, itu kemenangannya Nabiullah Musa itu kemudian diagungkan oleh orang-orang Yahudi, dan memang karena dianjurkan puasa saat itu, mereka juga melaksanakan puasa di tanggal 10 ya. Maka kemudian Rasulullah sebelumnya sudah mengenal puasa itu dan sudah menjalankan. Di Madinah itu juga mengenal dengan orang-orang Yahudi, berinteraksi dengan itu juga sama, mereka itu mengenal atau biasa melaksanakan tanggal 10 itu untuk puasa. Maka Rasulullah kemudian memberikan perbedaan. Terhadap bagaimana cara melaksanakan puasanya. Itu Rasulullah menambahkan anjuran puasa di hari sebelumnya, tanggal 9 atau biasa kita kenal dengan Yaumut Taswa atau hari ke-9. Untuk apa? Untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi saat itu. Bahkan dikatakan gini Mas Dimas. Rasulullah itu mengatakan, pernah dalam satu riwayat, jadi kalau saja saya di tahun depan itu bertemu lagi dengan Yaumul Asyura ini, saya akan puasa di tanggal 9-nya. Tapi di tahun berikutnya ternyata Rasulullah sudah meninggalkan dunia ini.
Begitu ya. Ya. Oke, berarti ada kisah memang kenapa kok ini banyak sekali yang melaksanakan puasa Asyura ini ya. Ada beberapa hal yang tentunya terkandung dalam beberapa peristiwa tadi. Kemenangan Nabi Musa dan juga ada rentetan-rentetan yang lain, nabi-nabi yang lain gitu ya. Bahkan dimulai dari Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi ketika beliau itu dikeluarkan dari surganya Allah, itu kan tobat terus. Jadi di antara doa yang boleh kita panjatkan, yaitu ketika Nabiullah Adam alaihissalam terus menerus dalam doanya itu, beliau mengatakan atau beliau bermunajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seperti itu terus. Wahai Tuhanku, wahai Allah, sungguh saya itu dalam kedoliman. Wa illam taghfir lana, ketika engkau tidak mengampuni saya, tidak memberikan saya kasih sayang, tentu saya ini termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang tuno kalau bahasa Jawa ya Mas. Begitu ya. Oke. Terus menerus itu beliau lantunkan, beliau kumandangkan, beliau panjatkan kepada Allah. Sampai pada akhirnya tobat itu diterima oleh Allah. Dan di antara bukti pertobatannya itu diterima, karena Nabiullah Adam ketika terdampar di bumi itu dipisahkan Mas Dimas. Dipisahkan jadi dengan Sayyidah Hawa itu jauh gitu Mas Dimas ya. Dan itu manten anyar. Begitu ya. Iya. Ketika di surga dulu nikah dengan Siti Hawa itu. Nah, ketika dikeluarkan dari surga dan bertempat di bumi itu tidak langsung bersama gitu. Oke. Dijauhkan dulu sama Allah itu. Oke. Itu sambil terus-menerus bertobat kepada Allah. Nah, dikatakan bahwa pertobatannya itu diterima oleh Allah di tanggal atau di waktu Yaumul Asyura itu, di hari Asyura itu. Tersiksa sekali Mas Dimas ya. Oh iya dong. Dan dikatakan bahwa dulu perpisahannya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu bukan sehari 2 hari loh Mas Dimas. 100 tahun. 100 tahun ya. Masya Allah. Karena memang Nabi Adam juga dikatakan bahwa usia beliau itu lebih dari 1000 tahun gitu ya. Jadi luar biasa perjuangannya Nabi Adam itu. Baik. Nah, terus ada lagi ketika Nabiullah Nuh alaihissalam, dia itu mendapat perintah dari Allah untuk membuat perahu. Jadi wahyu mengantarkan beliau untuk membuat satu bangunan atau satu benda besar yang di situ bisa memuat beberapa makhluk, jenis makhluk, hewan dari berbagai jenis hewan. Nah, tanpa beliau juga tahu ini untuk apa dan ini kegunaannya apa kayak gitu. Sampai pada akhirnya terjadi banjir yang sangat besar. Dikatakan bahwa air itu seperti dijatuhkan dari langit, ditumpahkan dari langit, yang di bumi itu semuanya memancar sehingga bumi saat itu tertutup air. Nah, itu terkatung-katung Nabiullah Nuh alaihissalam dan beberapa jenis hewan yang ada di dalam kapalnya itu. Dan saat berlabuh di satu tempat bernama Gunung Judi, itu beliau saat bersandar itu di Yaumul Asyura. Banyak sekali Mas Dimas. Banyak sekali ya. Terus ada lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu di antara beliau adalah salah satu leluhurnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu dikatakan bapak tauhid. Dari beliau, dari titik beliau itu nanti banyak sekali lahir para anbiya wal mursalin. Banyak sekali nabi dan rasul yang lahir dari titiknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu dulu pernah beliau, ini ada dalam Al-Quran. Beliau dibakar oleh satu raja yang zalim bernama Namrud. Itu dibakar, diselamatkan oleh Allah, dan diselamatkannya itu di Yaumul Asyura. Terus Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf itu ya kurang lebih samalah dengan saya Mas Dimas. Oh begitu. Iya.
sama laki-lakinya. Sama lakinya gitu ya. Saya mau yang dari mana gitu ya. Oke. Tapi saya yakin saja ini ya. Karena dikatakan bahwa ibarat kalau seumpamanya manusia ini dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian. Ya. 2/4-nya itu ketampanan dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian 1/4-nya itu milik Nabiullah Yusuf alaihissalam, dan 1/4-nya itu dibagi Mas Dimas. Dibagi lagi. Ya, untuk Mas Dimas, untuk saya. Dan semuanya gitu dan ya. semuanya. Udah berempat lagi ya. Masya Allah. Ya. Termasuk ya di situ ada Jungkook, ada Lee Min Ho. Oh gitu, termasuk itu ya. Oke. Jadi sebenarnya saya sama sih dengan ya tokoh-tokoh atau artis Korea itu sama lah. Sama gitu sama ya. 1/4-nya. Seperempatnya. Wajib kita syukuri aja ya. Syukuri. Dan dijaga berarti. Oke. Jadi itu. Dulu Nabiullah Yusuf alaihissalam itu pernah beliau itu dipenjara. Kenapa? Penjara karena beliau itu pernah difitnah. Ya. Ada tanda kutip main dengan istri raja, padahal sebaliknya Mas Dimas ya. Waktu itu diceritakan beliau bernama Zulaikha itu mengejar-ngejar Nabi Yusuf karena memang ketampanan Nabi Yusuf itu luar biasa Mas. Masya Allah. Ya. Luar biasa dahsyatnya. Dahsyatnya ya. Gak bisa dibayangkan. Nggak dibayangkan. Iya. Itu baru 1/4 Mas Dimas. Itu baru 1/4 ya? Baru Masya 1/4. Allah. Ya. Sampai ya singkatnya itu kan Nabi Yusuf alaihissalam mendapat kabar yang tidak baik sampai beliau dipenjarakan karena dianggap akan menodai istri raja kayak gitu. Akhirnya beliau dipenjara. Padahal sebaliknya sebenarnya itu. Nah, ini kan informasi atau desas-desus di luar nih Mas Dimas. Ya biasalah. Jam'iyah, lambi'iyah, turaiyah itu loh. Begitu ya. Al-Ghibah jamaahnya. Iya. Jadi menyebar kemana-mana bahwa wah ini kok ada istri raja kok mau ya sama pembantu kayak gitu. Karena memang saat itu, gitu. Karena saat itu Nabi Musa itu kan Nabi Yusuf alaihissalam itu kan ditemukan oleh seseorang kemudian dijual, kemudian dipekerjakan di sebuah kerajaan gitu. Ini oleh orang-orang itu atau rakyat saat itu dianggap wah masa sih? Gitu. Ya. Masa sih istri raja kok mau sama pembantu? Wah, gitu. Mereka belum tahu mungkin. Belum tahu. Ya. Nah ini yang kemudian memicu Sayyidah Zulaikha untuk membuktikan. Kalian belum tahu nih ya. Lu belum tahu aja kayak siapa sih? Kayak apa sih Yusuf itu? Lee Min Ho lewat gitu ya. Lewat. Jungkook lewat ya. Lewat. Oke. Nah, jadi kemudian diundang Mas. Warga itu diundang. Ngapain? Di satu lapangan. Oh gitu. Ya untuk tadi itu dalam rangka pembuktian. Coba kalian lihat sendiri lah. Kalian lihat sendiri nanti seperti apa gitu, Nabi Yusuf. Itu di lapangan yang luas. Kemudian di hadapan ibu-ibu itu, mak-mak rembong ini. itu mak-mak semua? Iya. Pasti ada bapaknya juga? Perempuan adalah. Oh gitu. Perempuan nih Mas ya. Iya, oke. Terutama yang mengkasak kusuk Zulaikha bahwa seremeh itu sih. Masa iya? Masa iya? Oh gitu ya. Akhirnya disediakanlah di depan mereka itu sajian makanan yang perlu dikupas. Jadi ada buah-buahan gitu. Dikupas pakai pisau gitu? Pisau. Pisau disediakan di depan meja itu. Kemudian pisau itu sangat tajam. Di saat jamuan itu, Zulaikha kemudian memanggil Yusuf alaihissalam. Dipanggil gitu ya. Jadi dipanggil, kemudian nggak suruh ngomong, nggak suruh MC. Gak suruh nge-host gitu Mas Dimas. Gak perlu ya. Oke, Masya Allah. Cuman lewat saja. Subhanallah. Dipanggil, lewat. Dan di saat Nabi Yusuf alaihissalam itu lewat di hadapan para wanita itu, tanpa terasa mereka itu mengiris-iris tangannya sendiri.
sampai terucap dalam lisan mereka itu, ma hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Subhanallah. Saking bagus. Saking ya. Jadi tidak cukup bagus, bagus. Bagus gitu ya. Iya. Ganteng gitu ya. Dan ini sampai mereka itu tidak terasa. Seluruh wanita yang hadir di situ menyayat tangannya. Masya Allah. Dan tidak terasa. Tidak terasa ya? Tidak terasa. Saking terhipnotisnya. Saking, ya gitulah. Daya tariknya itu ya. Euforianya mereka melihat laki-laki atau pria yang sangat tampan. Walaupun itu hanya seperempat Mas Dimas ya. Walau seperempat ya. Masya Allah ya. Tapi penuh karomah gitu ya. Penuh kemuliaan yang luar biasa. Oke. Itu. Ini juga sih yang membedakan ketampanan Nabi Muhammad SAW dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam itu digambarkan seperti rembulan Mas Dimas. Nabi Yusuf ya? Nabi Yusuf. Seperti rembulan. Nah. Jadi terangnya itu meneduhkan. Artinya meneduhkan itu kita bisa menikmati. Oh gitu. Bisa melihat. Ya. Kemudian suasananya bisa ya seperti itulah. Nyaman ya? Nyaman, tenang kayak gitu. Oke. Tapi ketampanan Nabi Muhammad SAW itu ibarat matahari. Ibarat matahari ya? Artinya begini, kita tidak mampu. Matahari itu kan lebih terang. Iya. Cahayanya lebih kuat. Terus pengaruhnya juga lebih kuat, lebih dahsyat. Ya. Tapi kita tidak mampu untuk melihatnya. Karena saking kuatnya itu. Saking kuatnya ya. Gambarannya bahwa Nabi Muhammad SAW itu di balik ketampanannya yang separuhnya manusia itu ada wibawa yang sangat besar sehingga leher ini seakan tidak mampu untuk menatap beliau. Para sahabat itu ketika berinteraksi, bercakap dengan Kanjeng Nabi itu, mereka tidak mampu melihat itu, tidak mampu Mas. Masya Allah. Padahal dikatakan para sahabat itu indah sekali wajahnya Nabi Muhammad itu. Indah sekali. Tapi mereka tidak mampu untuk melihat itu. Hanya dingkluk gitu ya, bahasa Jawa dan dingkluk. Ya, oke. Hanya menundukkan kepala. Ya. Karena memang haibah atau wibawa yang sangat luar biasa. Ya. Itu Nabi Yusuf alaihissalam setelah peristiwa itu kemudian pada akhirnya beliau dibebaskan. Dibebaskan dari penjara itu dikatakan bahwa terjadi pada Yaumul Asyura. Begitu ya. Jadi, dan banyak lagi Mas. Ada Nabiullah Yunus alaihissalam yang diceritakan beliau ditelan ikan yang sangat besar, ikan nun. Nah, itu dikeluarkan juga atau tobatnya diterima oleh Allah juga di saat Yaumul Asyura. Ada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu adalah ayahanda dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Itu kan Nabi Yusuf itu karena dengki dari saudara-saudaranya, itu kan dibuang oleh saudara-saudaranya itu. Kenapa? Karena dengki itu Mas. Tidak suka. Karena tentu secara fisik lebih dari saudara-saudaranya, kemudian perlakuan ayahandanya yaitu Nabiullah Ayub juga beliau bukan Nabi Ayub, Nabi Yakub ya. Nabi Yakub. Yeah. Nabi Yakub itu memperlakukan Nabi Yusuf itu berbeda memang. Karena tentu beliau seorang nabi dan rasul, tahu betul bahwa ini anaknya kelak akan meneruskan perjuangannya sebagai nabi dan rasul. Makanya berbeda gitu. Nah, perbedaan ini yang kemudian memicu dengki daripada saudara-saudaranya. Nah, Nabi Yakub ini ketika saudara-saudaranya Yusuf itu memisahkan atau membuang Nabiullah Yusuf alaihissalam, itu ada dalam Al-Quran. Rasa kehilangan dan kesedihannya Nabi Yakub alaihissalam itu sampai beliau itu matanya itu memutih Mas Dimas. Dan beliau tidak bisa melihat karena kehilangan. Beliau tahu betul bahwa ini ada ciri-ciri, memang ada irhas gitu Mas Dimas. Ciri-ciri kelak orang itu menjadi nabi dan rasul ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Dan itu beliau melihat itu ada di Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ketika dipisahkan itu beliau sampai penglihatannya hilang,
Dikatakan bahwa matanya itu sampai putih gitu Mas Dimas ya. Dan ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam di masa yang berbeda, di waktu yang berbeda, justru beliau menjadi gubernur saat itu, tampil sebagai tokoh gitu ya Mas Dimas. Tanpa beliau ketahui, tahu-tahu ada tokoh yang terkenal bernama Yusuf alaihissalam. Nah ini beliau oleh saudara-saudaranya itu dibawakan bajunya Nabi Yusuf untuk diberikan kepada Nabi Yakub alaihissalam, terus diserahkan, dan dari baju itu Nabi Yakub itu kemudian bisa melihat kembali. Nah, saat Nabi Yakub itu bisa melihat kembali, dikatakan juga itu terjadi di hari Asyura. Belum lagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ketika terjadi pemecahan atau pembelahan Laut Merah itu, dibelah menjadi dua, kemudian beliau lewat di tengahnya. Intinya beliau selamat dari kejaran orang-orang saat itu pasukan Fir'aun itu. Nah, selamatnya Nabi Musa alaihissalam itu juga terjadi di Yaumul Asyura. Jadi hari ini memang hari spesial ya. Hari di mana Allah menunjukkan kebesaran. Allah menunjukkan rahmatnya, kasih sayangnya. Allah menunjukkan diterimanya pertobatan. Allah menunjukkan kebesaran dengan memberikan kemenangan-kemenangan kepada orang-orang yang taat kepada Allah di Yaumul Asyura ini. Makanya pantas kemudian orang-orang Yahudi menghormati hari ini, dan Rasulullah pun sebelum ada Islam hadir itu juga sudah membiasakan, orang-orang Quraisy itu sudah membiasakan di tanggal 10 itu. Dan ketika Islam itu hadir, Rasulullah kembali menegaskan gitu Mas Dimas. Jadi dulu dikatakan puasa ini wajib, ada yang mengatakan, ulama itu ada yang mengatakan bahwa ini wajib. Setelah Nabi Muhammad SAW itu mendapat perintah kewajiban puasa bulan Ramadan. Nah, puasa di Yaumul Asyura itu beliau memberikan pilihan kepada umatnya. Kalau mau puasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi beliau menjalankan puasa. Artinya ini sangat baik sekali kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan kita sangat dianjurkan untuk berpuasa di Yaumul Asyura. Cuman jangan cukup hanya di tanggal 10-nya saja. Untuk menyelisih dengan orang-orang Yahudi, beliau itu menambahkan tanggal 9. Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib itu juga mengatakan ditambahlah sehari di tanggal 11-nya gitu. Jadi ada ulama yang mengatakan tanggal 11 juga boleh kok, atau bahkan dianjurkan untuk menambahkan puasa satu hari lagi di tanggal 11. Seperti itu. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Ustaz Rahim. Dan untuk ada keluarga FAS yang malam ini baru saja bergabung di 90.1 FAS FM, kami ucapkan selamat malam. Silakan untuk Anda bisa bergabung bersama kami di 081578096440-nya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Nur Rahim, ada beberapa keistimewaan di bulan Asyura, khususnya di bulan Muharram. Kemudian peristiwa penting di hari Asyura ini keluarga FAS, tentu tadi sudah disampaikan banyak sekali rentetan-rentetan peristiwa dan juga hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari teladan-teladan kita semuanya. Nah, ini tadi amalan-amalan yang bisa dilakukan apa saja nih Ustadz? Tadi kan kita sempat singgung ya, bahwasanya ada yang berlomba-lomba untuk menyantuni anak yatim piatu gitu. Apa sih korelasinya? Kenapa nggak di bulan-bulan yang lain gitu ya? Jadi anak yatim piatu mendapatkan rasa kasih sayang itu hanya di Asyura saja atau di Muharram saja. Bulan lainnya terus mereka kasih sayang dari mana gitu? Jadi gini, amalan-amalan yang bisa kita lakukan di Yaumul Asyura itu ada berdasar hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika beliau ditanyakan tentang puasa bulan atau puasa di hari Asyura itu. Su'ila an siyami yaumi Asyura. Rasulullah ditanyakan tentang
puasa di hari Asyura? Beliau menjawab, yukaffiru as-sanata al-madiyata. Artinya, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, itu maka dosa setahun yang lalu itu akan dihapuskan oleh Allah. Alhamdulillah. Dalam hal ini dosa-dosa kecil Mas Dimas Dosa kecil ya. Kalaupun dosa besar kita berharap bahwa Allah memberikan potongan lah ya, remisi. Diskon. Tapi yang jelas para ulama bersepakat bahwa yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Dosa kecil gitu. Ya. Itu diantaranya. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga menyampaikan bahwa afdhalus sholati ba'das sholatil maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu 5 waktu itu adalah sholat sunnah yang dilakukan di pertengahan malam. Kayak gitu. Yeah. Jadi tahajud lah ya Mas. Banyak sekali sholat-sholat yang bisa kita lakukan. Yeah. Itu dilakukan di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir. Kemudian wa afdhalus siyami ba'da syahr Ramadan, bahwa puasa yang utama yang dilakukan selain di bulan Ramadan adalah siyamu syahrillahi al-muharram. Berpuasa di hari-hari di bulan haram yang 4 tadi itu. 4 tadi ya. Nah, apalagi yang Asyura, karena memang jelas tadi Rasulullah mengatakan bahwa berpuasa di hari Asyura itu untuk menghapuskan di dosa-dosa di tahun yang sebelumnya. Okay. Jadi baik sekali ini Mas Dimas. Dianjurkan sekali berpuasa di hari Asyura. Yeah. Kemudian ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini mungkin menjadi dalil untuk kasih sayang Mas Dimas. Untuk kasih sayang ya. Oke. Okay. Man wassa'a ala ayalihi wa ahlihi yauma asyura'a wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Artinya, man wassa'a ala ayalihi wa ahlihi yauma asyura'a. Siapa yang meluaskan pemberian, memberikan jajan lebih, memberikan belanja lebih, memberikan nafkah lebih, sedekah yang lebih untuk keluarganya, maka wassa'allahu alaihi sa'iru sanatihi. Allah akan meluaskan rezekinya bagi orang itu dalam seluruh tahunnya. Alhamdulillah. Itu Mas Dimas. Yeah. Jadi memberikan rizki atau berbagi rizki. Berbagi rizki di hari Asyura itu Rasulullah mengatakan Allah akan meluaskan rizkinya sepanjang tahun. Nah, ini kan banyak sekali nih keluarga. Ini yang memang yang disampaikan oleh Rasulullah itu keluarga. Keluarga ya. Karena memang sedekah itu sebenarnya dimulai yang pertama itu dari keluarga dulu. Dari orang tua. Kalau seumpamanya kita punya orang tua yang mohon maaf fakir atau kekurangan atau miskin, maka orang tua dulu Mas Dimas. Jangan ke masjid dulu. Gitu ya. Jangan ke tempat ibadah dulu. Di rumah kalau memang ada keluarga yang kekurangan, itu yang lebih berhak untuk kita berikan sedekah. Kita berbagi rizki. Jadi ini kasih sayang. Yeah. Ini kasih sayang Mas Dimas. Atau keluarga itu ya bisa anak, bisa anaknya kakak, ponakan berarti ya. Iya, ponakan. Atau anaknya paman. Intinya keluarga yang kekurangan. Itu yang utama sebenarnya. Okay. Jangan dulu ke tempat ibadah, jangan dulu ke fasilitas-fasilitas, apalagi yang sudah ada penopang dananya gitu ya. Yang terpenting itu yang pertama adalah keluarga, terutama orang tua. Orang tua. Karena terkadang orang tua itu kan, itu Mas Dimas ya, orang tua itu menyembunyikan kesengsaraan, kekurangannya di hadapan anaknya. Akan terus tampil kokoh di hadapan anaknya, tegar, untuk memastikan bahwa anaknya ini melihat orang tua itu baik-baik saja. Padahal di balik semua itu terkadang
Ya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ternyata orang tua itu sangat membutuhkan. Ya. Dan sebenarnya ajaran-ajaran untuk sodakoh yang pertama kali adalah di keluarganya, terutama untuk orang tua. Di hari ini, di Yaumul Asyura ini, Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa siapa yang berbagi di hari ini melebihkan untuk keluarganya, maka Allah akan memberikan rizkinya di sisa tahun-tahun yang berikutnya. Termasuk juga suami, Mas Dimas. Suami ke istri. Ke istri lah. Itu kan itu kan keluarga itu. Keluarga inti ya. Sampai ada yang menominalkan gitu atau diwujudkan gitu. Sampai barusan saya baca ada satu status gitu. Barang siapa yang memberikan emas kepada istrinya. Wah, ini. Ya bener sih itu, Mas. Bener ya. Kemudian dilipat gandakan. Maka nanti emasnya itu akan berlimpah ruah di sisa tahunnya itu. Oke. Artinya Mas yuk ke toko Mas yuk. Juga termasuk terhadap kalau memang suami yang kekurangan, Mas Dimas. Nah, itu istri juga sebaliknya. Okay. Juga terhadap anak-anaknya. Dan terlebih lagi kepada orang-orang yang memang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah itu menggambarkan beliau di antara orang-orang yang beliau sayangi, orang yang kasihi itu lebih dari yang lain itu adalah orang-orang yatim, orang-orang fakir miskin. Mereka itu adalah orang-orang yang dicintai, dikasihi oleh Rasulullah. Melebihi yang lain. Melebihi yang lain ya. Gitu. Begitu. Jadi ya memang benar bahwa sodakoh saat ini terutama untuk anak-anak yatim, untuk anak-anak yang kekurangan, itu lebih utama dilaksanakan di Yaumul Asyura. Ya gitu. Karena memang dalil atau hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu umum sekali. Jadi untuk keluargamu, untuk orang-orang yang terdekat kamu. Ya. Kayak gitu, Mas. Begitu ya. Oke. Jadi kalau kemarin ada yang dipanggil, ada yang dikumpulkan anak-anak yatim, kemudian diberikan santunan. Itu memang sebuah anjuran ya memang sebuah anjuran bagi mampu ya. Tapi ini banyak yang menanyakan, Ustadz, cara untuk memberikan santunan kepada anak yatim seyogyanya diberikan secara khidmat, kemudian diberikan secara baik, tidak dipertontonkan. Karena anak-anak yatim ini tentu mempunyai harga diri tentu yang harus dijaga betul, gitu. Betul. Gimana nih Ustaz? Ya betul, seperti itu Mas Dimas. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada umatnya untuk merahasiakan sodakoh sunnah ya Mas Dimas ya. Berbeda kemampuannya zakat nih. Mas Dimas menjadi orang yang sangat kaya raya, kemudian berzakat, wajib itu wajib. Zakat mal gitu ya. Itu pertontonkan saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena memang itu kewajiban. Tapi untuk yang sedekah sunnah, baiknya ketika yang ibarat yang kanan ini bersedekah, tangan kanan ini bersedekah, yang kiri itu tidak melihat, tidak tahu kalau tangan kanan itu sedekah gitu. Artinya ini benar-benar harus terjaga dari tujuan untuk dipuji atau harus jauh dari itu. Untuk memurnikan amal itu. Nah, itu yang utama ketika kita bersedekah sunnah. Kemudian, untuk orang-orang yang kekurangan, saudara-saudara kita yang kekurangan, mereka itu siapa sih yang ingin Mas Dimas ya? Siapa yang ingin sampai berada dalam posisi seperti itu? Tentu wajarnya sebagai manusia kita ingin menjadi manusia yang layak seperti yang lain, memiliki kesempatan-kesempatan dan keluasan rezeki. Tapi ketika Allah menggariskan itu dan dijalankan dengan penuh keikhlasan, ya sudah diterima. Tapi kondisi seperti itu bukan wilayah untuk dieksplorasi, untuk dieksplor atau dieksploitasi lebih tepatnya Mas. Banyak kita melihat itu di YouTube atau di Instagram yang menampilkan bagaimana orang-orang itu membantu, tapi ditampilkan, kemudian semakin menunjukkan kepada
orang-orang bahwa ini loh orang yang membutuhkan. Mbok yo janganlah. Karena yang menjaga perasaan itu. Kalau sodakoh. Kalau memberikan sumbangan. Tapi ya, tidak dengan seremonial, kemudian difoto, kemudian di-share kemana-mana. Kasianlah. Saudara-saudara yang memiliki keterbatasan atau belum memiliki kesempatan untuk sama seperti teman-teman yang lain. Gitu. Begitu ya. Jadi baiknya ya silent gitu Mas Dimas. Oke, senyap tapi menghanyutkan. Yeah. Senyap tapi banyak sedekah itu ya, harusnya ya. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Dan untuk keluarga Fas malam ini sudah bergabung bersama kami di 90.1 Fas FM. Kami mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Mas Dimas dan juga Ustadz Nur Rahim. Saya dari Pak Yanto yang ada di Magelang. Izin Pak Ustadz mau menanyakan, kalau kita mengenal di bulan Muharram ini, orang Jawa juga mengenalnya dengan panggilan orang-orang ini Suro gitu. Bulan Suro ini banyak orang yang mengatakan ini banyak gugon-tugon atau bahasanya mitos di orang-orang. Tidak boleh melakukan ini dan itu, tidak boleh menikah, pokoknya tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat ramai atau keduniawian gitu. Apa sih sebenarnya dari hal-hal yang diinginkan dari leluhur kita ketika mitos itu disampaikan kepada anak cucu kita? Ya. Orang Jawa itu bijak Mas Dimas. Orang Jawa itu bijak. Orang Jawa itu identik dengan hati yang lembut. Yeah. Menjogo perasaan itu luar biasa orang Jawa itu. Yeah. Nah, di Yaumul Asyura ada satu sejarah yang kita tidak bisa memungkiri itu. Yaitu ketika cucu dari baginda Muhammad SAW itu terbunuh dalam satu peristiwa peperangan. Bahkan beliau dikatakan dipenggal gitu Mas Dimas ya. Yeah. Nah itu terjadi di Yaumul Asyura. Kalau kita melihat dari sisi positif, artinya tadi Allah menunjukkan kebesaran. Yeah. Kematian atau gugurnya salah satu cucu Rasulullah itu sebagai tanda bahwa kematian atau gugurnya beliau itu berada dalam medan jihad. Dan di antara tingkatan yang paling tinggi pencapaian manusia itu ketika gugur di dalam jihad. Jadi jihad fisabilillah. Gugur dalam medan perang, gugur jihad fisabilillah itu memiliki derajat yang tinggi. Nah, ketika itu terjadi tentu kita sebagai umat Islam merasa kehilangan dan sedih atas itu. Sedih atas itu dan kita prihatin, dan sebagai bentuk keprihatinan kita tentu orang-orang dulu ya menjaga perasaan Mas Dimas. Menjaga perasaan sehingga enggan untuk melakukan atau menjalankan praktek-praktek yang di situ ada hura-hura atau senang-senang kayak gitu Mas Dimas, atau pesta-pesta. Karena menjaga perasaan, ini perasaannya kita sebagai umat Islam loh. Umat Islam saat ini di tanggal 10 atau Yaumul Asyura itu kita juga ada bagian kita yang kita sedih loh kehilangan. Kita sedih kehilangan cucu Rasulullah. Nah, maka orang-orang dulu, orang tua kita dulu itu ya menjaga perasaan kita lah sebagai umat Islam. Ya mbok jangan mengadakan pesta-pesta lah di hari Asyura kayak gitu. Ini sebenarnya itu bijak. Tapi jangan sampai keliru dalam menyikapi masalah ini Mas ya. Ini beranggapan bahwa ini hari yang keramat wingit sehingga nanti apabila melaksanakan pernikahan di bulan ini nanti berujung perceraian atau keluarganya tidak nyaman. Tidak sama sekali. Karena Syekh Asy'aili itu mengatakan idil ayyamu kulluha lillah. Idil ayyamu kulluha lillahi ta'ala. Semua hari itu milik Allah. Artinya tidak ada keterkaitan dengan makhluk. Hari ini kita melakukan ini nanti bisa celaka. Hari Selasa semuanya harus melakukan tindakan apa, kalau tidak nanti bangkrut. Begitu. Itu
bangkrut atau tidaknya tidak terkait dengan harinya itu. Karena kullu halillah. La tadurru wala tanfa'u. Bahwa hari itu ya tidak menyebabkan bahaya dan sebaliknya juga tidak mendatangkan manfaat. Bahwa benar di antara hari-hari itu memang ada hari yang utama. Allah menjadikan hari tersebut adalah hari yang utama. Seperti hari Asyura ini, kemudian ada Lailatul Qadar. Itu karena memang ditunjuk oleh Allah. Ditunjuk atau dikehendaki Allah menjadi hari yang mulia. Dan itu semua kuasa Allah. Jadi tidak ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya seseorang karena hari. Rusak atau lestarinya sesuatu karena hari. Tidak ada. Itu hati-hati Mas. Jangan sampai nanti kita terjebak ke situ. Mempercayai, bahkan menjadikan itu substansi yang penting banget gitu. Kadang yang disalahkan ketika ada bangkrut, usaha bangkrut karena kamu ini mulainya di hari Asyura gitu. Wah, kamu salah perhitungan hari gitu. Padahal karena kalkulasi atau hitungannya tidak tepat. Gitu. Begitu. Jadi la tadurru wala tanfa'u bidunya. Tidak ada kemanfaatan atau sesuatu yang membahayakan yang berkaitan dengan hari. Tidak ada. Karena semuanya lillahi ta'ala. Kayak gitu. Jadi menyikapi mitos-mitos itu yaitu sebagai sebenarnya bentuk dari keprihatinan orang-orang tua kita dulu atas peristiwa yang terjadi. Kalaupun ada ya tidak usah euforia terlalu kayak gitu. Karena hari ini kita sedang merasakan sedih juga loh. Sedih gitu. Gitu Mas. Begitu ya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan untuk keluarga FAS malam ini sudah bergabung. Kami ucapkan selamat malam juga. Di luar dari tema kami silakan untuk Anda yang ingin menanyakan. Di 081578709640-nya kami ucapkan selamat malam. Terima kasih dari Nuria. Ini Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya nih, tapi di luar dari tema ya. Oke. Pak Ustadz, akhir hari ini tema pertemanan di Baiti Janati membuat saya jadi tergugah lagi nih. Terima kasih ya. Ini saya mau bertanya Pak Ustadz, mohon dibahas tentang pertemanan yang toksik. Wah, ini pertemanan yang nggak sehat berarti ya. Sekarang saya merasa ada yang salah deh dengan lingkaran pertemanan saya ini. Atau jangan-jangan saya ini yang menjadi toksiknya ya. Saya menjadi racunnya nih jangan-jangan ya. Ini mau dikupas ya Mas Dimas ya. Sebelumnya terima kasih dan jaya selalu untuk Fas FM Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuria ini mau bertanya ini Ustaz. Bagaimana sebenarnya pertemanan? Cuma waktunya ini Mas Dimas gimana? Oh iya waktunya ini ya. Tanpa terasa ini. Mungkin kita akan simpan dulu ya. Simpan dulu. Kita simpan Cuman dulu. Gini aja Mas Dimas. Saya hanya ada satu syair yang di kitab yang saya pelajari. Jadi memang pertemanan ini sesuatu yang seperti yang saya sampaikan kemarin itu. Hubungan kita dengan orang lain, kebersamaan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Karena bagaimanapun kita adalah makhluk sosial yang mau tidak mau kita pasti membutuhkan orang lain. Pasti. Gitu. Dari semenjak nggak adanya Mas Dimas ya, harus berbeda gitu Bapak Ibu. Iya. Kalau sama nggak boleh malah. Harus berbeda ya. Harus berbeda. Kemudian sampai lahir juga kita harus butuh orang lain. Sampai detik kita sekarang hidup ini pun kita tidak bisa tidak bisa menghindar dari orang lain. Jadi itu hal-hal yang wajar kita berinteraksi dengan orang lain. Cuma memang pergaulan ini pertemanan, persahabatan, hubungan suami istri, hubungan kakak dengan adik, guru dengan murid, itu memang masalah yang pembahasan yang kompleks sekali. Kompleks. Kita tidak bisa model gebiah uyah kayak gitu Mas Dimas. Tidak bisa. Seperti yang tadi Mbak Nuria sampaikan tentang toksik gitu ya. Itu toksik itu sebenarnya ketika terjadi hal-hal yang tidak nyaman dalam interaksi sosial, dalam pergaulan, sehingga seseorang itu pada akhirnya bisa tidak menjadi dirinya sendiri. Setiap orang itu kan, setiap personal itu kan punya jati dirinya masing-masing.
dengan bakatnya, dengan pengetahuannya, dengan keilmuannya yang berbeda-beda. Tidak ada satupun manusia yang identik persis, itu tidak ada. Dan setiap manusia per individu Allah menciptakan, mereka memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Saya tentu dengan kelebihan dan juga kekurangan saya. Mas Dimas juga sama. Mbak Nuria juga sama. Ingat, setiap satu pribadi itu memiliki kepribadiannya masing-masing. Dan itu unik. Itu memang Allah yang menghendaki. Yeah. Nah, ketika ada dalam tempat yang dalam tanda kutip toksik atau apa ya bahasa ininya racun Mas Dimas ya, toksik itu ya. Ada sesuatu yang error, ada sesuatu yang salah dalam pergaulannya sehingga menyebabkan seseorang itu tidak menemukan dirinya sendiri. Itu. Yeah. Sebabnya banyak sekali. Sebabnya banyak sekali. Jadi yang pertama itu ketika dikatakan toksik atau ada masalah dalam pertemanan atau pergaulan atau interaksi sosialnya ada ketika seseorang itu tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yeah. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu dikontrol. Karena tidak bisa menjadi dirinya sendiri, ya dia dikontrol orang lain. Oke. Dikendalikan ya. Dikendalikan. Ini kalau sudah sampai ke dikendalikan orang lain tentu ya kayak ngeluyur bahasa di mana ya? Gitu ya. Bahasanya ngeluyur. Seperti air di daun talas. Ikut sana sini ya kan? Iya. Gelinding sana gelinding. Dan ini masalah yang sangat sangat rawan sekali di anak-anak remaja. Yeah. Ketika karena pertemanan tidak enak karena pergaulan, karena konco, karena teman, akhirnya hal-hal yang sebenarnya dalam hatinya itu tidak mau, dalam hatinya menolak, tapi karena dia sudah tidak bisa mengenali dirinya sendiri, dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, malah justru dia terjebak ke dalam situasi yang beracun itu, sehingga dia tidak bisa mengontrol, bahkan dikontrol. Larut di situ Larut akhirnya. Makanya banyak. Ini kemarin saya baru mendengar informasi yang belum lama di daerah Magelang sini lah ya. Oh gitu. Anak-anak kecil mas. Anak-anak kecil SMP itu sudah bawa gear itu loh, gear motor. Oh iya, betul. Udah bawa gear ya. Bawa. Itu mereka jadi montir atau apa sih? Mungkin mau benerin sepeda motor kali. Sepeda motor ya, bisa jadi nih. Cuman bareng-bareng gitu. Nah itu di antara mereka sebenarnya ketika di tracing gitu ya sebenarnya tidak mau ya. Tidak mau. Dan ini mereka sudah mengatakan saya tidak suka dan ini bukan kehendak saya tapi karena konco dewe, karena pertemanan. Nanti kalau saya tidak seperti ini, saya akan dijauhi dan sebagainya. Ini sebenarnya ada sesuatu yang salah di pergaulan atau di pertemanannya. Yeah. Gitu Mas Dimas. Kemudian juga ketika dalam pertemanan atau pergaulan itu tidak mendapat dukungan. Tidak mendapat dukungan dari partnernya itu loh. Nah ini juga termasuk dalam pertemanan atau pergaulan yang bermasalah. Lebih tepatnya dikatakan toksik. Begitu. Gitu Mas Dimas. Jadi masih panjang sekali. Panjang ya, dan banyak sekali. Banyak sekali. Terkait dengan bagaimana cara kita untuk bisa menangani hal-hal pergaulan dari anak-anak saat ini ya. Ini memang sangat memprihatinkan ya Pak Ustadz ya. Oke, tapi kita akan simpan dulu, kita akan save. Dan insya Allah di pekan yang akan datang kita akan bahas lagi Pak Ustadz ya. Siap. Baik. Dan keluarga Fas di malam ini baru saja bergabung di 90.1 Fas FM. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Untuk beberapa pertanyaannya kami akan simpan dulu. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kami akan bahas untuk Anda. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu closing statement dari Ustaz Nur Rahim. Ya, kita banyak belajar dari Yaumul Asyura. Yang terjadi di bulan ini sekali lagi merupakan tanda kebesaran Allah. Allah menunjukkan kebesarannya dan menunjukkan kasih sayangnya di hari yang mulia ini, Yaumul Asyura. Maka mari bersama-sama
kita hidupkan Yaumul Asyura tentu dengan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berpuasa di Yaumul Asyura, berbagi di Yaumul Asyura, kemudian menebarkan kasih sayang di Yaumul Asyura, yang harapannya kita juga akan menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah dan kita dimenangkan oleh Allah dalam menjalani kehidupan ini. Itu Mas Dimas. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk beberapa hikmah-hikmah yang malam ini sudah disampaikan. Semoga keluarga Fas juga sudah memahami apa itu bahwasanya hari Asyura dan juga bagaimanakah hal-hal amalan-amalan apa saja yang sudah Anda lakukan. Yang belum mungkin bisa ditingkatkan ya. Ya sudah, jangan lupa dipertahankan juga. Jangan sampai hari ini memberi, besok malah justru diberi. Jangan sampai ini keluarga Fas ya. Justru kita akan semakin meningkat dengan keteguhan dan juga kesungguh-sungguhan kita dalam berikhtiar. Saya Dimas Saputra bersama Ustaz Nur Rahim untuk pamit undur diri dari Baiti Janati untuk edisi malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.